Hai, nama saya Alnike Putri Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aksi nyata pada topik keempat, yaitu pembelajaran pada ZPD pada mata kuliah perspektif sosiokultural. Dalam aksi nyata ini terdapat alur pembelajaran dengan alur merdeka. Yang pertama adalah mulai dari diri, kedua eksplorasi konsep, ketiga ruang kolaborasi, keempat demonstrasi kontekstual, kelima elaborasi pemahaman, keenam koneksi antar materi, dan yang terakhir adalah aksi nyata. Setiap dari alur pembelajaran tersebut memiliki pertanyaan refleksi yang harus saya jawab. Berikut hasilnya. Pertanyaan mulai dari diri. Apa yang Anda pikirkan tentang topik ini sebelum memulai proses pembelajaran? Sebelum memulai proses pembelajaran, yang saya pikirkan adalah bagaimana saya dapat menganalisis rencana dan materi pembelajaran yang sesuai pada Zone of Proximal Development, serta menyimpulkan pendekatan, strategi, metode, dan teknis pembelajaran yang sesuai pada Zone of Proximal Development. Pertanyaan eksplorasi konsep. Apa yang Anda pelajari dari konsep yang Anda pelajari dalam topik ini? Dalam topik ini, saya mempelajari tentang tingkat perkembangan anak, tingkat perkembangan aktual dan potensial pada ZPD. Vygotsky mendefinisikan ZPD sebagai jarak antara tingkat perkembangan sebenarnya yang ditentukan oleh pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat pengembangan potensi yang ditentukan melalui pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau bekerja sama dengan teman sebaya yang lebih mampu atau mahir. Guru berperan sebagai fasilitator dengan memberikan bantuan kepada peserta didik untuk memecahkan masalah. Pertanyaan pada ruang kolaborasi. Apa yang Anda pelajari lebih lanjut bersama dengan rekan-rekan Anda dalam ruang kolaborasi? Dalam ruang kolaborasi, kami mempelajari bagaimana pengaruh ZPD dalam dunia pendidikan, apa saja persiapan yang perlu dilakukan sebelum menerapkan pembelajaran ZPD, serta cara mengajar yang tepat dan efektif menggunakan ZPD. Pertanyaan demonstrasi kontekstual. Apa hal penting yang Anda pelajari dari proses demonstrasi kontekstual yang Anda jalani bersama kelompok? Bisa tentang materi, rekan, dan diri sendiri. Dalam demonstrasi kontekstual, kami saling berdiskusi, memberikan pendapat untuk memperkuat argumen. Hasil diskusi kami presentasikan, lalu kami juga melakukan evaluasi, baik untuk kelompok kami sendiri ataupun kelompok lain. Hal lain yang dipelajari adalah, pada intinya seorang guru berperan sebagai fasilitator. Dalam penerapan ZPD pada pembelajaran, guru membimbing peserta didik karena tingkat pemahaman setiap peserta didik berbeda. Pertanyaan pada elaborasi pemahaman. Sejauh ini, apa yang sudah Anda pahami tentang topik ini? Apa hal baru yang Anda pahami atau yang berubah dari pemahaman di awal sebelum pembelajaran dimulai? Apa yang ingin Anda pelajari lebih lanjut? Saya menjadi tahu dan paham tentang perkembangan Vygotsky, yaitu penerapan Zone of Proximal Development atau ZPD melalui pendekatan scaffolding saat pembelajaran. Tentunya saya ingin mempelajari lebih lanjut tentang model pembelajaran apa yang cocok untuk penerapan scaffolding pada ZPD. Pertanyaan koneksi antar materi. Apa yang Anda pelajari dari koneksi antar materi baik di dalam mata kuliah yang sama maupun dengan mata kuliah lain? Pada koneksi antar materi, saya mengaitkan dengan 3 mata kuliah. Yang pertama adalah PPDB atau pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Di sini, saya mempelajari keragaman peserta didik dan tingkat perkembangan peserta didik. Tentu guru perlu memahami teori belajar, teori perkembangan,
serta strategi pembelajaran sesuai dengan ZPD. Lalu yang kedua adalah mengkaitkan dengan mata kuliah PPAE atau prinsip pengajaran dan asesmen. Guru dapat melakukan asesmen diagnostik kognitif dan karakteristik peserta didik untuk mengetahui kemampuan awal dan kesiapan belajar yang dimiliki peserta didik. Nanti dari sini guru dapat menyusun strategi moda pembelajaran yang sesuai. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran diferensiasi, di mana pendekatan pembelajaran berdiferensiasi bisa menjadi salah satu alternatif untuk metode dan moda pembelajaran yang dapat diterapkan pada pendekatan ZPD karena berkaitan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Pertanyaan aksi nyata. Apa manfaat pembelajaran ini untuk kesiapan Anda sebagai guru? Bagaimana Anda menilai kesiapan Anda saat ini dalam skala 1-10? Apa alasannya? Apa yang perlu Anda persiapkan lebih lanjut untuk bisa menerapkannya dengan optimal? Manfaatnya, saya lebih memahami penerapan scaffolding dalam ZPD di kelas. Saya menilai kesiapan saya 7 karena saya masih mempelajari asesmen yang tepat untuk mengetahui pemahaman peserta didik, serta menambah referensi mengenai strategi, model, dan metode pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas dan dapat juga diterapkan scaffolding dalam pembelajaran. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, sampai jumpa di materi selanjutnya.